Nah, ini gambar 9.11. Ini ada metrik visi dan tindakan manajer strategis. Itu teman-teman lihat di halaman 9.42. Jadi gimana? Tindakan. Jadi seorang pemimpin itu berdasarkan matriks visi dan tindakan manajer strategis itu seharusnya bagaimana? Visinya bagaimana, tindakannya bagaimana? Menurut coba teman-teman lihat. Seorang pemimpin yang efektif gitu. Jadi, ya benar. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, ternyata tidak hanya visi doang yang harus tinggi. Ternyata dia juga harus punya tindakan yang tinggi juga. Karena kalau misalnya dia cuma sekedar visinya doang tinggi, nggak ada tindakan, ya dia cuma hanya seorang pemimpin. Tapi bukan pemimpin yang efektif. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke evaluasi kepemimpinan strategi. Nah, dari evaluasi kepemimpinan strategi ini kita bisa melihat apa penyebab kepemimpinan strategis itu gagal. Apa-apa aja? Yang pertama, kurang fokus. Yang kedua, strategi dan taktik yang kurang efektif. Kemudian yang ketiga, pandangan yang sempit. Nah, 3 hal ini menyebabkan kepemimpinan strategis itu menjadi gagal. Jadi, untuk mencapai kepemimpinan strategis itu, 3 hal ini harus dihindari, gitu, dikurangi atau dihindari sama sekali. Karena untuk menjadi seorang pemimpin tuh ya dia harus fokus. Strategi taktiknya itu juga harus yang pas, harus yang tepat. Kemudian pandangan yang sempit itu nggak mungkin kan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Dia harus mempunyai pandangan yang luas, punya knowledge yang baik gitu. Jadi itu bisa mendukung dia untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya untuk modul 9 tentang kepemimpinan dan kepemimpinan strategis. Ada pertanyaan? Iya, nanti ya. Saya lagi ada deadline. Kalau nggak Rabu, Kamis nanti saya jawab ya. Sembilan, tiga, tujuh.
Gambar 9.9 ini sama sebenarnya dengan gambar sebelumnya, tapi ini lebih ke arah apa ya, lebih terperinci saja mengenai kepemimpinan strategis itu seperti apa. Kemudian ini kepemimpinan strategis itu perlu merumuskan arah yang ingin dicapai masa depan itu seperti apa, kemudian merumuskan uh, driver strategisnya itu bagaimana. Nah, itu lebih terperinci. Misalnya kan, yang pertama yang harus dipahami, memahami siapa dirinya dia dulu, pemimpinnya itu, di mana pemimpinnya itu atau diri pemimpinnya, pribadi pemimpin itu dan perusahaannya itu sedang di level mana saat ini. Misalnya di industri, pasarnya seperti apa, pesaingnya bagaimana, karakteristik industrinya seperti apa, kemudian perusahaannya itu produk dan jasanya bergerak di bidang apa, posisi pasarnya itu yang mana, konsumen yang mau di eh, apa namanya, yang mau diarahkan itu konsumen yang mana, begitu. Kemudian memahami siapa kita, memahami kemana kita akan pergi. Nah, itu maksudnya memahami kita itu ya perusahaannya itu. Kemudian kemana perusahaannya itu akan pergi. Misalnya visi, misi, nilai-nilai perusahaannya itu sudah harus jelas misalnya di situ kan. Kemudian belajar memahami bagaimana mencapai masa depan yang diinginkan. Nah, yang di sini lebih ke arah kunci strategisnya, misal strategi-strateginya, taktik-taktik apa saja yang bakal diambil, misalnya kan, strategi kepemimpinan seperti apa, strategi bisnis seperti apa, seperti itu. Mbak Fitriani halaman berapa ya maksudnya? Tingkat ambigu ya, ketidakjelasan. Tingkat ketidakjelasan. Tingkat ambigu, mana ya? 9.37. Sama tingkat ambigu yang semakin tinggi. Maksudnya apa ya? Tingkat ambigu, mana ya? Memang kita semuanya industri karena mau ekonomi ini mencoba kita nilai visi misi belajar ini berhasil kunci kondisi saya masa depan 937 itu ini loh gambar loh Mbak Fitriani. Oh 933 933 tingkat ambigu yang semakin tinggi. Ini tentang kenapa kepemimpinan strategis itu diperlukan. Yang pertama itu karena tingkat perubahan semakin cepat, kemudian ketidakpastian yang semakin tinggi, kemudian tingkat ambigu yang semakin tinggi. Maksudnya tingkatan ambigu ya ketidakjelasan gitu yang semakin tinggi. Misalnya contohnya permasalahan yang nggak bisa dipecahkan hanya dengan SOP saja gitu kan. Butuh apa namanya perincian yang lebih uh, perincian yang lebih apa ya istilahnya yang lebih tegas gitu menjelaskannya untuk sebuah aturan tertentu gitu. Nah contohnya di sini kan bank memberikan kredit kepada usaha mikro yang tidak mempunyai jaminan dan berisiko tinggi. Nah, di satu sisi pemberian pinjaman tersebut membantu usaha mikro, tapi di sisi lain memberikan pinjaman tersebut akan meningkatkan risiko perbankan dan mungkin menurunkan tingkat keuntungan bank. Nah, dari situasi ini dibutuhkan lagi apa ya kepemimpinan strategis itu gimana caranya untuk mengambil keputusan misalnya dari situasi seperti ini. Mungkin SOP sendiri saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Seperti itu. Ada lagi?
Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, seperti biasa, tolong dirangkum maksimal 2 halaman dan kemudian dikirim ke email saya seperti biasa ya. Teman-teman udah siap ininya PPT-nya yang buat hari Minggu? PPT-nya sudah selesai? Oke, jadi hari Minggu udah siap ya untuk presentasi ya. Modul 10 dan 11 ya. Ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Ketua kelasnya ada nggak? Ini Mas Saiful. Oh, nggak ada ya? Oh, hadir. Tolong seperti biasa ya ini PPT. Absensi bantu saya. Oke. Oke. eh Nanti ya saya cek emailnya ya. Saya belum cek email soalnya. Email yang buat tugas teman-teman. Oke deh kalau gitu. Sudah cukup malam, udah setengah 11. Kalau nggak bisa hadir ya nggak apa-apa. Yang pastikan saja setiap kelompok ada yang buat presentasinya. Saya nggak pernah ngasih tugas pengganti untuk ketidakhadiran. Jadi kerjakan saja tugas-tugas. Kalau yang yang hari Minggu itu kan nilainya nilai kelompok. Yang tugas pribadi itu yang ngerangkum. Seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan nanti tanya saja saya lewat via message di Facebook. Tapi akhir-akhir ini saya agak sedikit sibuk, jadi mungkin agak telat, agak slow respon, mohon maaf. Tapi insya Allah pasti saya jawab kok. Selama ini teman-teman saya jawab kan ya pertanyaannya. Oh, mau ada ya? Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Apa, Mbak Lina? Ya kenapa? Iya, sebenarnya kemarin kayaknya saya bilang di awal-awal kalau misalnya, sebentar, 1 jam, 2 jam, 2 jam. Biasanya presentasi itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kemudian 5 menit buat tanya jawab. Karena, eh, apa namanya, kasihan teman-teman yang terakhir buat presentasinya nanti terburu-buru. Jadi, teman-teman yang di apa namanya di kelompok 1 tolong dilihat jamnya, jangan kelamaan, siap-siapnya harus cepat gitu kan. Sempat ada perselisihan karena waktu. Kenapa tidak terburu? Sempat ada perselisihan karena waktu. Presentasi depan tidak bisa kontrol, tidak terasa karena sudah jalan oke dari menit tampak ya. Ya, itu kan teman-teman bisa ini bisa deal-dealan bareng lah. Teman-teman juga udah cukup gede untuk ini ngambil diskusi bareng tentang ini kan. Tidak bisa.
Oke, 20 menit. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau misalnya nggak ada, masih ada pertanyaan lain? Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya tutup dulu kelas malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan message saja saya atau Facebook. Uh, ya, oke, sekian dulu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum dan selamat malam.